Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afina Azizatul Munifah. Uridu an ashrah 'anil mawdu' thariqah al-qiraah. Thayyib, di sini saya akan menjelaskan tentang metode membaca. Yang pertama yaitu sejarah metode membaca. Metode membaca lahir pada awal abad ke-20 dari pemikiran para ahli pengajaran bahasa asing. Nah, teori ini dipelopori oleh beberapa pendidik Inggris dan Amerika, yang salah satunya bernama West. West ini merupakan seseorang yang mengajar bahasa Inggris di India. Ia berpendapat kalau belajar secara lancar jauh lebih penting bagi orang India. Belajar secara lancar jauh lebih penting bagi orang India yang sedang belajar bahasa Inggris daripada berbicara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah belajar secara lancar. Itu kita lebih banyak mendapatkan pengetahuan dengan membaca, dengan menggunakan metode membaca. Kita akan dapat banyak pengetahuan. Itu lebih baik daripada kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, West ini menunjukkan suatu penekanan pada membaca. Kalau membaca itu mudah, metode membaca itu paling mudah dan paling bermanfaat. Kenapa paling mudah? Karena metode membaca ini merupakan keterampilan dengan nilai yang paling besar, pada tahap awal pembelajaran bahasa. Jadi kalau kita mau mengetahui mengetahui yang belum kita tahu, kita harus membaca. Nah, paling bermanfaat. Kenapa? Karena dengan metode membaca itu akan mempelajari bahasa asing yang belum kita ketahui. Selanjutnya yaitu pengertian metode membaca. Metode membaca adalah cara menyajikan pelajaran dengan cara membaca, baik membaca dengan bersuara ataupun membaca dalam hati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kemahiran membaca, supaya pelajar atau peserta didik mampu memahami teks untuk keperluan studinya nanti. Jadi, kemahiran membaca itu menjadi bekal seorang pelajar atau peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri. Nah, melalui metode membaca ini diharapkan peserta didik mampu melafalkan atau mengucapkan kata-kata atau kalimat bahasa Arab dengan fasih, benar, dan lancar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Ada teknik metode membaca, yaitu metode secara langsung. Selanjutnya yaitu cara menyajikan metode membaca. Jadi ada beberapa cara dalam menyajikan metode membaca. Yang pertama adalah pelajaran dimulai dengan pemberian kosakata atau istilah asing yang dianggap sulit dan penjelasan maknanya dengan definisi dan contoh dalam kalimat. Jadi di sini guru ketika memulai pelajaran, guru memberikan kosakata atau kata-kata dan istilah atau ungkapan-ungkapan yang dianggap sulit oleh siswa yang akan ditemui dalam teks. Selanjutnya, siswa diminta untuk membaca dalam hati sebuah teks dengan waktu yang telah diprogramkan, yaitu 25 menit. Yang ketiga adalah diskusi mengenai isi berupa tanya-jawab dengan menggunakan bahasa ibu pelajar. Yang keempat adalah pembicaraan mengenai tata bahasa secara singkat jika dianggap perlu. Jadi setelah mengetahui isi bacaan, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan suatu aturan tata bahasa dalam bacaan tersebut.
Dan jika dirasa perlu, guru akan menyampaikan tata bahasa tadi namun secara singkat. Selanjutnya adalah pembahasan kosakata yang belum dibahas. Jika ada kosakata yang belum dibahas atau belum dipahami oleh siswa, maka guru akan melanjutkan tentang pembahasan kosakata tersebut, kosakata yang belum dipahami oleh siswa, dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam buku latihan. Jadi nanti setelah itu siswa dapat mengerjakan latihan-latihan, mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam buku suplemen. Selanjutnya, yang terakhir, bahan bacaan perluasan dipelajari di rumah. Jadi setelah selesai mengerjakan latihan, bahan bacaan, bahan belajarnya tadi bisa dipelajari lagi di rumah dan hasilnya dilaporkan pada pertemuan depannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode membaca. Di antara kelebihannya, yang pertama adalah siswa mampu membaca dan memahami terhadap pembelajaran bahasa asing, entah itu membaca nyaring, membaca dalam hati, ataupun membaca pemahaman. Yang kedua yaitu siswa mampu menggunakan intonasi terhadap pembelajaran bahasa asing sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya metode membaca ini, siswa diharapkan mampu menerjemahkan atau memahami kalimat-kalimat bahasa asing yang telah diajarkan. Di antara kekurangan metode membaca, yang pertama yaitu sebagai siswa pemula pasti akan merasa sulit dalam membiasakan belajar bahasa asing yang akan diterapkan, karena kita tidak terbiasa mendengar kata-kata atau istilah-istilah asing tersebut. Yang kedua, dengan metode membaca ini lebih menitik beratkan kepada kemampuan untuk melafalkan atau mengucapkan kalimat-kalimat bahasa asing, sehingga kalau kita ngucap kalimat-kalimat bahasa asing itu belum tentu langsung sekali ngucap langsung benar, itu tidak. Yang ketiga, pengajaran sering terasa bosan karena mungkin kurang menarik atau guru kurang simpatik kepada kita. Kan kalau membaca pasti hanya monoton. Mungkin kalau pengajarannya lebih metodenya mau teknik metode mengajar, teknik metode membacanya itu mau pakai gimana biar enak, seperti itu. Selanjutnya, pelajar lemah keterampilan membaca nyaring. Pelajar tidak terampil dalam menyimak dan berbicara karena yang terjadi hanya membaca. Yang menjadi perhatian utama adalah keterampilan membaca. Kemudian pelajar juga kurang terampil dalam mengarang bebas. Baik, di sini saya akan mencoba mempraktekkan metode membaca. Teknik yang akan saya gunakan adalah teknik secara langsung, yaitu di sini ada siswi yang bernama Ulfi. Saya akan mencoba membacakan pelajaran bahasa Arab, kemudian Ulfi akan mendengarkan dan Ulfi akan mengulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Usrati. Ismi Husain. Ana tilmid fil fasli rabi bil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah al-ahliyah. Hadhihi usrati. Hadha akhi ismuhu Harun. Huwa tilmid fil madrasatil aliyah. Hadhihi ukhti ismuha Fatimah. Ya mumarridah. Dalika abi ismuhu Ihsan. Huwa mudarris fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Silakan. Usrati ismi Husain. Ana tilmid fi faslir rabi'il bil madrasatil al-ibtidaiyah
الإسلامية الأهلية. هذه أسرتي. هذا أخي اسمه هارون، هو تلميذ في المدرسة العالية. هذه أختي اسمها فاطمة، هي ممرضة. ذلك أبي اسمه إحسان، هو مدرس في المدرسة الثانوية الإسلامية. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.